Ya, pemirsa, sidang kode etik terkait kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat kembali digelar setelah Irjen Pol Ferdisambo, Kompol Cuk, dan Kompol Baikuni diputus bersalah dalam sidang etik dan dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Kini giliran Kombes Pol Agus Nurpatria yang menjalani sidang kode etik. Ya, 14 perwira termasuk Brigjen Hendra Kurniawan dihadirkan di ruang sidang menjadi saksi kasus Kombes Pol Agus Nurpatria. Diketahui ada 7 perwira yang ditetapkan sebagai tersangka berkaitan dengan kasus dugaan merintangi penyidikan kasus pembunuhan Yosua. Mereka diduga memiliki peran masing-masing. Di antaranya ada yang merusak barang bukti, melakukan ketidakprofesionalan di olah TKP hingga menambah barang bukti di TKP. Kasus Ferdisambo juga ikut menyeret 3 jenderal berbintang 2, yaitu Irjen Pol Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Niko Afinta, Kapolda Jawa Timur, dan Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, Kapolda Sumatera Utara. Ya, jadi menarik sekali untuk kita simak dinamika kasus yang menjerat Irjen Pol Ferdisambo. Kita akan coba langsung bahas bersama dengan 2 orang narasumber sudah bergabung bersama kami. Ada Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, Kabarreskrim Polri tahun 2009 hingga 2011, dan juga Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Pagi Mbak Vita, salam sehat, selamat pagi Mas Bayu. Pagi Pak Ito. Pagi Pak. Oke, Pak Sugeng, saya ke Pak Ito dulu ya. Pak Ito, begini, tadi di berita sebelumnya yang kami berdua bacakan ada sidang kode etik ya Pak, yang kemudian ini juga di dalamnya melibatkan puluhan anggota Polri Pak. Terus kemudian ada variabel lainnya, misalnya ada pernyataan beberapa pihak yang berubah-ubah, terus ada penggantian kuasa hukum. Dinamikanya cukup luar biasa. Apa yang Anda amati Pak Ito dari dinamika yang terjadi dalam kasus Ferdisambo ini? Baik Mbak Vita, saya kira kita semua publik tahu bahwa kasus Duren 3 ini kan menjadi sesuatu kasus yang menyita perhatian masyarakat yang luar biasa. Hingga kemudian kalau ibaratnya satu cerita itu menimbulkan atau membentuk episode-episode baru ya. Kita semua tahu bahwa banyak informasi yang diberikan kepada Polri ya, yang kemudian membuat Mabes Polri tentunya bekerja keras untuk mengklarifikasi satu persatu informasinya. Mulai dari gudang uang, kemudian ada pintu rahasia ya. Kemudian ada juga beberapa pendapat yang disampaikan oleh mungkin penasihat hukum yang sudah tidak bertugas lagi ya. Tambah lagi sekarang ada isu bahwa adanya isu keterlibatan 3 orang Kapolda ya. Kapolda yang diduga terlibat dalam atau terkait dengan kasus itu. Saya melihatnya demikian. Polri boleh-boleh saja ya menerima banyak informasi terkait dari masyarakat ya yang melibatkan kasus Duren 3. Namun demikian tentunya tidak semua informasi itu dapat diterima dan bisa ditindaklanjuti, karena di sini memang kerja keras harus dilakukan kepada Polri dan untuk menunjukkan bahwa kita itu betul-betul transparan dan objektif. Jadi informasi apapun juga sekecil apapun pasti akan ditindaklanjuti ya. Meskipun fokusnya adalah untuk penanganan kasus yang dilakukan oleh Ferdisambo ya. Informasi itu tentunya harus ada bukti ya dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya juga sudah mendengar, sudah membaca ya, ada video pendek, ada juga yang ada yang dinarasikan dalam satu media cetak ya. Tentunya ini pun juga ya saya kira mungkin harus ada sesuatu penjelasan yang betul-betul akurat, karena kan nanti ada konsekuensi hukum juga kalau apabila informasi ini adalah tidak benar ya, apalagi sudah disampaikan kepada publik. Karena ini tentunya menyangkut kepada kredibilitas dan juga harga diri maupun juga daripada keluarganya pihak-pihak yang disampaikan melalui media tersebut ya. Jadi tentunya juga kita harus hati-hati dalam menyikapinya ya. Saya kira mungkin apa informasi tentang 3 orang Kapolda ini sangat serius ya menurut saya. Dan tentunya dari pihak Mabes Polri atau Kapolri pun juga tentunya akan segera mengklarifikasi, karena ini kan menyangkut masalah pejabat yang masih menjabat dan yang bersangkutan itu memang saat ini kedudukannya sangat tinggi ya di organisasi kepolisian. Demikian Mbak Vita. Oke, informasi ya
Pak Ito, informasi apa yang diperlukan misalnya oleh Kapolri gitu, atau dalam hal ini Satgas gitu ya, untuk menyelidiki lebih lanjut? Kan tadi kalau Pak Ito menyebutkan informasi memang harus diklarifikasi agar tidak menjadi tanda tanya, kemudian narasi-narasi yang mislead di publik. Tapi setidaknya kan ada informasi ini juga perlu didalami begitu. Nah, informasi apa yang menjadi landasan agar Satgas sus atau tim sus ini gitu bisa bekerja untuk menjawab keingintahuan publik? Ya, baik Mas Bayu. Jadi informasi ini kan ada satu yang mungkin dikatakan ada rumor, tapi ada juga informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan ini bisa dalam berupa surat ataupun orang yang menyampaikan secara langsung ya, tapi tentunya harus dilengkapi dengan bukti-bukti, bukan hanya katanya saja gitu ya. Karena kalau katanya saja ini kan adalah sesuatu yang tidak faktual ya. Nah di sini kalau kita lihat bahwa yang sudah dibuat narasi dalam satu cerita, saya berpendapat bahwa ini mungkin ada yang masukan dari dalam sendiri, ataupun ada orang membuat semacam satu ilusi atau membuat satu asumsi. Tentunya ini juga Pak Kapolri juga kan pasti juga akan berkepentingan ya, karena inilah pembantu-pembantu Kapolri yang memegang kewilayahan. Nah, saya kira sekarang informasi yang harus diberikan itu harus betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya dengan data-data fakta, kapan, di mana, siapa saksinya. Dan itu pasti akan menjadi perhatian khususnya dari Inspektorat Pengawasan Umum ya, Irwasum, bukan tim sus saja, karena tim sus kan fokus untuk masalah kasus yang 340 dan 338 ya. Jadi ini yang harus disampaikan. Jadi tidak disebar kepada publik, menyebarkan satu cerita yang tentunya mendiskreditkan nama baik seseorang, apalagi ini kan masalah organisasi ya. Dan juga saya kira akan membuat citra Polri, kepercayaan masyarakat akan menurun ya. Jadi harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan siapa yang memberi informasi, kemudian buktinya apa, saksi-saksinya siapa. Kalaupun ada satu cerita itu memang betul-betul terkait dengan kasus yang sedang ditangani, yaitu kasus Duren 3 yang melibatkan Irjen Verdi Sambo ini. Oke, saya mau ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, kalau tadi Pak Ito mengatakan kan ini ada berbagai macam isu yang menjadi persepsi yang liar ya di tengah masyarakat. Terlebih tadi ada dugaan keterlibatan beberapa jenderal bintang 2 dalam konstruksi kasus ini. Kalau Anda menyoroti mengenai dinamika ini seperti apa sih, Pak Sugeng? Saya mau meletakkan dulu ya, semua perkembangan kasus ini pada kerangka sistem dulu ya. Kasus ini menyangkut dua hal. Satu, penegakan hukum pidana, ya, proses kasus pidana. Kedua, ada kemudian dugaan pelanggaran kode etik. Itu dulu ya. Jadi kita klasterkan dengan pas dulu. Nah, kemudian terkait dengan informasi adanya 3 Kapolda, ini memang informasi yang beredar. IPW sendiri mendapat informasi tetapi tidak mendapatkan data atau fakta gitu ya, belum mendapatkan data atau fakta. Oleh karena itu seperti dikatakan Pak Ito, harus didapatkan satu penjelasan awal data atau fakta. Akan tetapi saya mau sampaikan ya, analisis ini ya. Apabila ada katakanlah pertemuan, menurut saya harus kita lihat dalam dua sekuen ya, sekuen sebelum Pak Kapolri membentuk tim sus ya, sekuen sebelum Pak Kapolri membentuk tim sus atau setelah membentuk tim sus. Sebelum dibentuk tim sus, kalau tidak salah kita mendapatkan informasi pers konferensi Pak Kapolri itu tanggal 12 malam. Sebelum terbentuknya tim sus, semua orang itu kena prank ya. IPW saja kena dipengaruhi ya. IPW dipengaruhi oleh 2 orang gitu ya. IPW saja dipengaruhi. Semua orang kena prank tentang kebohongan cerita tersebut. Kalau itu yang terjadi, kemudian ada polisi yang kemudian berdiskusi ya, katakanlah 3 Kapolda. Menurut saya tidak ada problem di sana ya, menurut saya tidak ada problem karena sedang mendiskusikan sesuatu yang mungkin dia kena prank. Tetapi setelah tim sus itu dibentuk, maka ini harus dinilai
dalam satu organisasi yang hierarkisnya sangat tegas dan jelas, bahwa maksud Pak Kapolri membentuk tim sus adalah melakukan penegakan hukum terkait dengan adanya kasus terbunuhnya Brigadir Yosua. Jadi ketika ini perintah sudah muncul membentuk tim sus, maka semua aparatur Polri termasuk para Kapolda harus mendukung, harus patuh kepada tujuan dibentuknya tim sus ini. Tidak boleh ada kemudian perlawanan atau insubordinasi, ya. Jadi di mana ini? Ini analisis saya. Apalagi fakta-fakta ini memang belum jelas. Ada pertemuan apa tidak. Nah, satu catatan juga, biasanya kalau Kapolda dari wilayah di luar Jakarta, kalau memang akan bergerak ke luar wilayahnya, saya mendapat informasi itu harus izin dari Pak Kapolri, ya. Ini juga perlu ditanya. Boleh juga tanya Pak Ito tuh. Betul apa enggak ini Pak Ito? Baik, nanti kita tanya lagi ke Pak Ito, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.